Istri aktif di malam hari. Dan di sebelah kanan juga. Nah ini namanya babi rusa. Koncane sapa? Ayo koncane sapa? Babi. Ayo koncane sapa? Ayo koncane sapa iku? Ya sing merasa. Nah jadi disebut babi rusa karena memiliki perawakan seperti babi namun yang jantan, memiliki taring di bagian hidungnya yang berbentuk seperti rangka rusa. Dan mereka ini merupakan satwa endemik dari Pulau Sulawesi. Ayo udah datang tuh. Ayo udah datang. Ayo. Ayo. Nah saudara selanjutnya di sebelah kiri. Nah sebelah kiri kita ada buaya muara. Ya bukan buaya darat ya. Buaya darat mah yang di depan. Buaya darat pegang buaya. Nah jadi buaya muara ini merupakan reptil tapi saya masih hidup sampai sekarang. Panjang mereka ini bisa mencapai sekitar 6 meter dengan bobot sekitar 1 ton. Buaya di sebelah tuh. Dan sembunyi buaya. Buaya takut sama ibu-ibu. Kau juga buaya di sana itu. Ya dan saudara selanjutnya kita akan melihat mamalia terbesar di dunia. Mamalia. Ya gajah. Nah sebelah kanan kita ada gajah Sumatera. Nah ini namanya gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini merupakan gajah terkecil kedua setelah gajah pygmy dari Borneo, Kalimantan. Dan gajah terbesar adalah gajah Afrika, beratnya 2 kali lipat dibandingkan gajah Sumatera. Nah bobot gajah Sumatera ini bisa mencapai sekitar 4 ton. Sedangkan gajah Afrika bobotnya bisa mencapai sekitar 8 ton. Kalau kita sama anaknya kan bisa seru ya, itu deh ini. Dan selamat datang di Pulau Jawa. Dan satu sebenarnya di sebelah kiri. Nah yang berulang saya namanya banteng ya. Ya banteng. Nah banteng ini adalah satwa liar yang dilindungi negara dan sudah banyak didomestikasi untuk peranan dan disebut sapi Bali. Dan di sini juga kita ada sekawanan rusa Jawa. Rusa Jawa itu tempat ditemukan di Pulau Bali dan juga Pulau Timur. Dan di Bali mereka sebut menjangan. Dan hanya jantan sampai kita yang bercabang. Dan di sebelah kiri juga. Nah ada yang tahu nama satwa ini? Ada yang tepat sekali namanya tapir. Nah jadi tapir ini merupakan kerabat terdekat dari kuda dan badak. Nah satwa ini memiliki penglihatan yang kurang baik, maka dari itu mereka menggunakan moncong besar mereka untuk mencari jalan dan makanan. Tapir. Aku udah tahu. Ya, awas ya pegangannya. Ya baiklah semuanya, sekarang kita akan menuju ke hutan gambut Kalimantan dan melihat sekumpulan teman saya. Ya ada yang tahu di sini? Nah sebelah kiri kita ada orang utan. Ayo, sapa. Ya ada yang lihat anaknya di atas? Ada yang lihat? Ya, ya anaknya namanya Benjiro, umurnya sekitar 2 tahun dan lahir di sini. Nah jadi orang utan ini memiliki kesamaan densitas 96% dengan manusia, di mana mereka juga memiliki sidik jari yang sama seperti kita, dan yang betina juga mengalami siklus menstruasi. Ya dan semuanya bersiap-siap, sekarang kita masukin rawa-rawa. Oke 1, 2, 3. Dan sebelah sebelah kanan ya, di atas pohon. Ya ada yang belum apa. Ya ini namanya owa Jawa. Ya owa Jawa. Nah mereka ini merupakan spesies kera terkecil yang ada di Asia. Dan mereka ini juga merupakan satwa yang monogami ya, yang artinya hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Dan ketika pasangan mereka mati, mereka akan mencari pasangan lagi yang sama seperti saya. Dan saudara selanjutnya di sebelah kiri.
Ya, beruang. Dan sebelah kiri kita bisa melihat beruang madu atau beruang matahari. Beruang matahari. Nah, mereka ini merupakan spesies beruang terkecil di dunia. Nah, berat mereka ini bisa mencapai 60 kg. Nah, jadi beruang ini dapat ditemukan di kawasan Kalimantan dan juga Sumatera. Dan mereka disebut beruang matahari dikarenakan mereka memiliki pola kuning di bagian dadanya yang berbentuk seperti matahari. Orang kaya. Orang kaya. Iya beruang. Tadi tuh gogo. Iya toh. Karena gua butuh. Sini aku seneng jalan air. Enggak kayak ngomong. Baiklah semuanya, sekarang kita akan melewati jambatan Getar. Nah, mari ucapkan A bersama. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan melihat kucing terbesar di dunia. Harimau, Bapak. Ada yang tahu? Harimau. Nah, di sini kita ada sepasang harimau. Kucing terbesar di Dari sebelah kanan ini yang betina ya, yang namanya Joy. Ya, Joy. Ya, umurnya sekarang sudah 8 tahun. Ya, Sahel. Umurnya sekarang sudah 10 tahun. Tuh dia tidur tuh ngantuk. Ya, ada yang mau bangun nih? Nah, jadi harimau ini merupakan spesies kucing terbesar di dunia dengan berat sekitar 300 kg. Oh iya. Dan mereka ini mampu menghabiskan sekitar 6 kg daging dalam sehari. Oh dia bukan tambal ban itu. Ya, Harimau capek ya. ya, baiklah semuanya, sekarang kita akan melewati jambatan Getar lagi. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, pijakan gratis di pagi hari. Apa-apa jadi anak-anak. Yang meninggalkan kawasan Indonesia, sekarang kita menuju ke kawasan India. Oh iya, dan ini. Dari sini kita ada sekawanan rusa duduk yang sering dikenal kancil. Kancil kan. Kancil ya. Nah, jadi mereka ini sangat mudah dikenali karena mereka memiliki tutul putih di bagian tubuhnya. Dan sama seperti rusa Jawanya yang jantan memiliki tanduk yang bercabang. Tanduk mereka ini akan lepas dan akan tumbuh kembali setiap tahunnya dikarenakan tersusun dari keratin seperti kuku dan rambut manusia. Kok nggak ngeluyur ya? Lele kok pun ramai lo tak tele kayak ya pelit berkas saya pecah. Iya loh. Dan jangan lupa di sebelah kiri juga. Nah, ini merupakan spesies beruang terbesar di Asia. Yang namanya beruang hitam Himalaya. Beruang saya beruang hitam. Nah, jadi masa kehamilan beruang ini bisa mencapai sekitar 8 bulan. Dan mereka ini dapat melahirkan sekitar 1 sampai 4 ekor bayi beruang. Dan mereka ini merupakan satu omnivora yang berarti pemakan segala. Mabuk kan berkas. Nomor mobil Ya, baiklah semuanya, setelah berkunjung ke India, sekarang kita menuju ke Afrika. Iya, Afrika. Keliling dunia ya. Dan saudara selanjutnya di sebelah kanan ya. Mabuk. Aku hati. Iya, tepat sekali. Dan sebelah kanan kita ada 2 kodanil dewasa. Nah, jadi kuda ini merupakan mamalia terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Bobot mereka ini bisa mencapai sekitar 3 ton. Dan mereka ini mampu menghabiskan sekitar 100 kg rumput dalam sehari. Ya, ada yang mau berenang di sini? Ada yang mau? Adiknya mau? Tadi itu kayak
ada yang tahu nama satu ini di sebelah kiri. Nah, ini namanya hyena. Ya, hyena. Nah, ini terlihat seperti anjing ataupun serigala. Akan tetapi mereka bukan kerabat dari keduanya. Nah, mereka ini memiliki bangsa tersendiri yang disebut hyena. Serigala. Bukan, Haina. Dan mereka ini juga dapat mengenal bagian tubuh bangsanya yang bisa dimakan oleh satwa lain seperti kuku, rambut dan juga tulang. Dikarenakan mereka memiliki sistem pencernaan darah yang sangat kuat. Malas protes. Dia. Dari sini kita ada sepasang hyena loreng. Aku jadi mandor. Buka sendiri. Tarik masuk. Ya, baiklah semuanya sampai datang di kawasan savana Afrika. Gak ada di sini. Ada. Ada kerbau. Tristan, Farel, Gio, sama Farel lagi. Kerbau. Nah, di sebelah kanan ini merupakan spesies antelope eland Kerbau. ya dari Afrika. Nah, jadi antelope eland ini merupakan spesies antelope terbesar dan terlambat di Afrika. Akan tetapi mereka ini mampu melompat setinggi 2,5 meter untuk menghindari predator. Dan baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk. Akan tetapi tanduk yang betina lebih ramping dibandingkan yang jantan. Itu kerbau. Kerbau. Dan antelope yang selanjutnya masih di sebelah kanan ya. Nah, sedikit mirip dengan keledai. Ya, akan tetapi mereka ini bukan keledai. Nah, mereka ini disebut waterbug. Nah, jadi waterbug ini dapat memproduksi cairan anti air untuk melindungi kulit dan bulu mereka. Nah, jadi kulit dan bulu mereka ini waterproof, tidak akan basah ketika kena air. Ya, waterproof. Ini kira betul toh. Dan lagi ini juga ada burung unta. Bu, apa atraksi. Nah, mereka ini merupakan spesies burung terbesar di dunia. Nah, burung unta ini tak bisa terbang, akan tapi mampu berlari hingga 70 km per jam. Dan uniknya lagi mereka memiliki otak yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bola matanya. Ya, jadinya nggak ada otak. Ya, nggak ada otak. Dan yang terakhir di sebelah kanan. Nah, ini namanya antelope lechuy. Nah, ketika lechuy ini berlari, mereka tidak seperti terbang, dikarenakan mereka dapat lari dan melompat di waktu yang bersamaan. Dan lari mereka sangat cepat, itu 80 km per jam. Harimau. Iya. Jamur. Mau? Udah. Mau jamur sunat. Jamur berat. Anu matang. Nggak ada. Masih dimasak, masih mati. Jalannya turun. Ada singa ini. Dibuka sendiri. Jangan. Buka, mau nanti jatuh. Jembatan nih. Dia buka sendiri. Ya, baiklah semuanya, satwa selanjutnya kita akan melihat singa betina. Tuh ada singa tuh singanya tuh. Iya, ada. Posisi Orang mikirin apa-apa. Nah, di daerah sini kita ada dua singa betina, namanya Ica dan Sela. Ya, Ica dan Sela. Nah, singa ini bisa bertahan hidup sekitar 15 tahun di alam liar dan akan lebih lama di penangkaran. Dan satwa selanjutnya kita akan melihat mammal tertinggi di dunia. Oh, jerapah. Ya, jerapah. Di sini sudah ada 2 jerapah. Nah, di sini kita bisa melihat 2 jerapah betina, ibu dan anak. Ya, ibu dan anak. Nah, yang bisa di depan kita itu ibunya ya, yang namanya Sophie. Ya, umurnya sekitar 15 tahun. Nah, yang kecil ini anakannya namanya Corona. Ya, Corona. Ya, tepat sekali. Dikarenakan lahir dengan pandemi COVID-19. Nah, maka itu kami beri nama Corona. Ya, ada yang tahu umurnya berapa sekarang? Ya, 5 tahun.
Dan sebelah kiri kita ada zebra Grevy. Nah, mereka ini merupakan spesies zebra terbesar di Afrika. Iya. Nah, jadi setiap zebra ini memiliki pola belang yang unik, tidak ada yang sama spesifik dari manusia. Dia zebra. Kayak patung ya zebra. Kayak patung padahal bukan patung. Dan saudara selanjutnya masih sebelah kiri. Ya, unta. Nah, jadi punuk unta ini terbuat dari lemak, bukan dari air, dan bisa digunakan sebagai cadangan energi. Jadi mereka ini bisa bertahan hidup tanpa makan kurang lebih 2 minggu jika diperlukan. Dan semakin mereka banyak makan, punuk mereka akan semakin membesar. Dan di sebelah kanan juga, nah, ini namanya wadusi atau sapi merah Afrika. Nah, jadi wadusi ini merupakan satwa sakral bagi suku Maasai di Afrika Barat. Bahkan mereka digunakan sebagai mas kawin. Di padang pasir. Dan baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk. Akan jika tanduk mereka patah, mereka akan mati. Di padang pasir aku pernah di pantai. Ada di atas batu. Dan sebelah kiri juga kita ada monyet mendri. Ya, monyet. Nah, mereka ini merupakan spesies monyet terbesar di Afrika. Dan mereka ini merupakan satu omnivora yang berarti pemakan segala. Tuh lihat kambingnya di atas tanah. Dan di atas pemandangan juga ya kita ada kambing gunung. Nah, mereka tinggal di atas pegunungan untuk menghindari predator. Dan predator utama bagi mereka adalah macan tutul. Dan satwa ini juga dapat melompat setinggi 2 meter untuk mendaki gunung. Nah, di sini ada yang tahu nama burung ini? Ada yang tahu? Nah, ini namanya burung pelikan. Nah, burung pelikan ini memiliki kantung yang elastis di bawah paruhnya dan dapat menampung air sekitar 3 liter. Nah, mereka ini dapat ditemukan di semua benua kecuali benua Antartika. Ayah di sini. Nah, baiklah semuanya, selamat datang di kawasan panorama Afrika. Apa ini? Sekali. Ada zebra lagi. Nah, sebelah kiri kita ada badak putih Afrika. Yang namanya Ibu Hima. Ya, Hima. Umurnya sekarang 35 tahun. Aku mau malam. Nah, badak ini merupakan mama dan kedua setelah gajah dengan bobot 3,5 ton. Dan mereka ini mampu menghabiskan sekitar 150 kg rumput dalam sehari. Nah, yang berwarna hitam ini namanya wildebeest. Ya, wildebeest. Yang menu favorit dari singa dan buaya. Dan mereka ini hidup dalam kelompok yang sangat besar dan bisa mencapai sekitar 1000 wildebeest. Ada zebra lagi. Ya, zebra lagi. Nah, di sini kita bisa melihat lebih banyak zebra lagi. Akan tetapi zebra ini berbeda ya. Ada yang tahu perbedaannya? Ya, warnanya. Nah, mereka ini memiliki 3 warna di bagian tubuhnya, yaitu hitam, putih, dan juga coklat. Nah, mereka ini merupakan spesies zebra terkecil di Afrika. Dan namanya zebra Chapman. Itu cuma Cepat alami. itu kan anunya jangka. Loh, makanya pesawat penginan itu gak sandar-sandar tibane ning kene ceblok ning kene pesawat. Ya, selanjutnya kita akan melihat jerapah lagi. Nah, ini merupakan kakak dari corona yang tadi. Ini COVID. Ya, namanya singo. Nah, umurnya 110 tahun. Dan singo ini merupakan jerapah pertama yang lahir di Balai Safari. Nah, jadi jerapah jantan ini tingginya bisa mencapai sekitar 6 meter, sedangkan yang betina hanya 4 sampai 5 meter saja. Dan bobot mereka ini bisa mencapai sekitar 1 ton. Mbak, pelan-pelan ya. Oh, itu lagi punya makanan.
Oke, terima kasih. Dan sebelah kiri juga Anda bisa melihat restoran kami yang diberi nama Soulful Lain Restoran. Dan di sini Anda bisa menikmati sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan pemandangan singa. Nah, di sini kita ada 3 singa yang datang di sebelah kiri ya, yang namanya Saka. Dan yang betina namanya Edna dan Kalista. Nah, jadinya singa yang jantan yang memiliki rambut panjang di bagian kepala dan lehernya yang disebut dengan surai. Nah, surai mereka digunakan untuk menunjukkan mereka saat bertarung. Dan yang jantan masih tidur. Dan mereka ini merupakan spesies kucing terbesar kedua setelah harimau dengan beratnya 250 kg. Mana kucingnya? Oh, itu. Kenapa? Ya, telepon kakek. Telepon kakek. Ya, baiklah semuanya, sekarang kita akan melewati jembatan Getaria terakhir. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada yang tahu masa kehamilan gajah? Ada yang tahu? 2 tahun. Iya. Jadi masa kehamilan gajah ini bisa mencapai sekitar 22 bulan, hampir 2 tahun untuk satu bayi saja. Dan ketika bayi mereka lahir, beratnya bisa mencapai sekitar 120 kg. Nah, jadi gajah ini menghabiskan sekitar 16 jam per harinya ya untuk makan saja. Dan mereka ini dapat menghabiskan sekitar 200 kg berumput dalam sehari. Mereka akan berhenti makan ketika mereka tidur saja. Ya. Dan maka dari itu mereka memproduksi kotoran yang cukup banyak, sampai 100 kg kotoran dalam sehari. Tidur makan. Ingat ya. Kalau suka makan pohon-pohon di atas itu jerapah. Ingat pegangan. Senang ini kodong telo berarti. Ya, baiklah semuanya, jadi gajah merupakan satu hal terakhir nak kunjungi pada safari journey hari ini. Dan sekarang kita kembali ke Terminal Toraja. Dan setelah ini jangan lupa untuk menyaksikan presentasi aneka satwa kami pada pukul 10.15 di panggung Hanuman. Dan dilanjutkan presentasi harimau kami pada pukul 11 pagi di Harimau Amphitheater.